Selamat pagi Bapak dan Ibu semua dan juga rekan-rekan dan teman-teman. Saya izin untuk share screen. Mungkin sudah bisa terlihat. Sudah, Bu. Iya. Ya, baik, mungkin Bapak Ibu saya akan mulai. Jadi pada kesempatan kali ini saya mewakili dari tim Ekoenzim ingin membagikan sedikit ilmu yang mungkin juga saya praktekkan di rumah dan mungkin juga bisa dipraktekkan oleh Bapak Ibu, rekan-rekan dan teman-teman di rumah sekalian ya. Jadi judul dari materi yang ingin kami coba sampaikan hari ini adalah Ekoenzim menjadi solusi alternatif pengelolaan sampah dari tingkat rumah tangga. Saya yakin mungkin di antara Bapak dan Ibu, rekan-rekan teman-teman semua mungkin sudah ada yang mendengar atau mungkin mempraktekkan ekoenzim ini. Jadi mungkin ini adalah bisa menjadi tambahan ilmu, kemudian juga bisa mulai dipraktekkan kepada rekan-rekan dan teman-teman Bapak Ibu yang mungkin belum mempraktekannya di rumah. Kita mulai. Oh, maaf. Mohon maaf, ini saya juga jadi harus admit. Baik, jadi ekoenzim ini sebenarnya pertama kali itu diperkenalkan oleh Dr. Rosukon Phompanphong dari Thailand. Jadi beliau ini adalah penggerak pertanian organik di Thailand dan beliau ini sebenarnya sudah beliau ini sebenarnya sudah mengaplikasikan ekoenzim ini sudah lama. Sebenarnya dari tahun 1900-an beliau ini sudah aktif untuk memperkenalkan ekoenzim pada pertanian organik di Thailand. Jadi sebenarnya sejarahnya juga Bapak dan Ibu mengapa saya itu tertarik untuk mengerjakan ekoenzim. Ini adalah saya pernah menonton sebuah acara televisi di mana sebuah perkebunan buah naga itu membuat sebuah sistem organik pada perkebunannya dengan menggunakan sisa-sisa dari buah naga ya, kulitnya dan lain sebagainya. Jadi mungkin kira-kira itu yang menyebabkan awalnya saya tertarik untuk mengerjakan ekoenzim di rumah gitu. Ekoenzim ini sebenarnya sangat aplikatif sekali untuk dilakukan pada skala rumah tangga ya, Bapak dan Ibu, rekan-rekan semua dan teman-teman semua, terutama karena kalau kita di rumah tangga biasanya kita memiliki sisa sayuran sebelum memasak. Ya misalnya Bapak dan Ibu membeli sayuran kangkung, membeli wortel, atau membeli daun singkong. Terkadang kita tidak menggunakan bagian batangnya, tidak menggunakan bagian kulitnya, itu bisa dipakai sebagai bahan starter untuk ekoenzim. Mungkin juga Bapak dan Ibu di sini ada yang mengkonsumsi buah-buahan secara teratur. Nah, mungkin kulitnya itu jangan dibuang, Bapak dan Ibu, bisa disimpan, dikumpulkan untuk membentuk sebagai starter ekoenzim ya, sebagai bahan ekoenzim. Dan untuk saya pribadi, sebenarnya tambahan lainnya adalah kebetulan di rumah saya itu memiliki banyak tempat plastik kosong. Ya, botol-botol plastik ukuran 1,5 atau mungkin kontainer-kontainer kue-kue kering yang berbahan plastik itu ingin saya daur ulang gitu ya supaya bisa lebih berguna dan tidak langsung dibuang. Nah, jadi ini sangat aplikatif sekali untuk keperluan rumah tangga begitu. Jadi memanfaatkan sisa-sisa bahan makanan itu adalah nilai plus, kemudian juga daur ulang dari bahan-bahan plastik ini sangat pas juga ya. Jadi karena itu mendapatkan tanda checklist ya, jadi bisa untuk rumah tangga maupun juga untuk lingkungan sekitar gitu ya, nilai plusnya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, untuk ekoenzim ini memang kita membutuhkan bahan dari bahan-bahan yang belum busuk.
Ya, Bapak dan Ibu, itu yang paling utama membedakan pembuatan ekoenzim dan kompos. Bapak Ibu ya. Jadi kalau untuk kompos, Bapak dan Ibu bisa membuatnya dari mungkin sisa-sisa makanan. Bisa membuatnya dari bahan-bahan atau buah-buah yang sudah busuk ya. Itu untuk kompos ya Bapak Ibu. Nah, untuk ekoenzim kita membutuhkan bahan-bahan yang masih belum diolah, masih mentah, tidak busuk ya. Kemudian Bapak dan Ibu membutuhkan gula dan juga butuh air. Jadi hanya 3 komponen ini yang dibutuhkan untuk membuat ekoenzim sebenarnya ya, Bapak dan Ibu. Nah, berapakah bagian air, gula, dan sisa buah atau sayur yang diperlukan untuk membuat ekoenzim? Bapak Ibu bisa lihat ini di dalam layar, di layar. Bapak Ibu membutuhkan 10 bagian air, 1 bagian gula, dan 3 bagian sisa buah atau sayur yang belum diolah. Mungkin karena kita bicara dalam skala rumah tangga, mungkin juga paling besar itu Bapak dan Ibu di rumah seperti saya ya, kontainer yang paling besar hanya punya botol plastik berukuran 1,5 misalnya, maka ini saya memberikan beberapa perhitungan untuk Bapak dan Ibu juga rekan-rekan dan teman-teman semua, berapa perbandingan air, berapa perbandingan gula, dan berapa perbandingan sisa buah dan sayur yang bisa dicampurkan untuk pembuatan ekoenzim. Begitu ya. Ibu jangan khawatir, ini PowerPoint ini sudah kami siapkan untuk dalam bentuk PDF untuk bisa dibagikan kepada Bapak, Ibu, Saudara, dan teman-teman yang berminat ya. Jadi jangan khawatir, mungkin tidak perlu difoto ya ini ya, resepnya ini di layar ya, kami sudah siapkan PDF-nya. Begitu. Nah, Bapak dan Ibu, rekan-rekan dan teman-teman sekalian, ada beberapa air, tipikal air yang bisa digunakan untuk pembuatan ekoenzim. Sekarang musim hujan Bapak dan Ibu, supaya air hujannya juga tidak terbuang percuma, mungkin juga masih ada sisa ya karena mungkin tidak semua terserap ke tanah. Silahkan ditampung Bapak dan Ibu, itu merupakan air yang sangat baik untuk menjadi bahan pembuatan ekoenzim, gitu ya, air hujan. Kemudian jika Bapak dan Ibu misalnya di rumahnya mengaplikasikan air conditioner, silahkan air buangannya bisa digunakan sebagai bahan untuk pembuatan ekoenzim. Air sumur, silahkan Bapak dan Ibu, tetapi bukan air sumur yang mengandung besi tinggi ya Bapak dan Ibu. Mungkin di antara Bapak dan Ibu ada yang sempat memeriksakan air sumurnya. Jika misalnya memiliki kandungan besi yang tinggi, mohon itu jangan dipakai ya, mungkin menjadi ekoenzimnya tidak maksimal pembuatannya. Kemudian Bapak Ibu juga bisa menggunakan air keran ya atau air PDAM. Hanya apabila air PDAM itu memiliki kaporit yang tinggi, sangat dianjurkan untuk diendapkan dulu selama 2-3 hari. Mungkin begitu ya Bapak Ibu. Ini untuk kriteria air. Ya, sebenarnya bisa air yang lain. Misalnya Bapak Ibu punya air isi ulang, begitu silahkan. Bisa dipakai untuk pembuatan ekoenzim. Nah, Ibu ya. Nah, mungkin ini contoh gambarnya. Kemudian gula. Nah, Bapak dan Ibu, untuk pembuatan ekoenzim itu memang tidak disarankan untuk menggunakan gula putih, Bapak dan Ibu, ya. Jadi para peneliti dan juga tadi Dr. Rupong dari Thailand itu mensyaratkan atau menyarankan bahwa pembuatan ekoenzim itu bisa dilakukan dengan gula merah, dengan gula aren atau molase. Nah, Bapak dan Ibu mungkin kalau saya begitu ya di rumah penggunaan gula merah cukup sedikit. Tapi jika misalnya Bapak dan Ibu ada yang ingin membuat ekoenzim ini dalam jumlah yang lebih besar dari 1,5 liter misalnya ya Bapak dan Ibu, silahkan saya sarankan menggunakan molase. Molase tidak sulit Bapak dan Ibu mencarinya. Sekarang molase itu dijual di banyak sekali toko online. Harganya pun tidak mahal Bapak dan Ibu ya. Jadi bisa diperoleh dari toko-toko online. Begitu. Itu untuk kriteria gula yang dipakai untuk ekoenzim. Nah, ini
Ini adalah gula merah, ini adalah contoh molase. Jadi molase itu memang berbentuk cairan ya Bapak Ibu ya. Kalau gula merah ya kita harus rajang dulu ya supaya mudah masuk ke dalam kontainernya atau ke dalam botol begitu. Kemudian kita memerlukan tempat dari plastik ya Bapak dan Ibu. Sangat-sangat disarankan untuk membuat ekoenzim ini tidak menggunakan pertama botol kaca atau tempat dari kaca, yang kedua dari logam. Ya, ekoenzim ini adalah sebuah proses fermentasi Bapak dan Ibu yang pada saat prosesnya membutuhkan tempat yang mampu untuk mengembang karena dia menghasilkan gas. Ya, Bapak Ibu, nanti di belakang saya ada video yang bisa menggambarkan bagaimana gas itu terbentuk dan itu sangat aktif selama proses pembentukan ekoenzim. Ya, karena itu memang dibutuhkannya tempat dari plastik, gitu ya, Ibu. Baik, saya teruskan. Berikut ini adalah cara sederhana Bapak dan Ibu bisa membuat ekoenzim di rumah ya, Bapak Ibu, teman-teman, saudara-saudara semua. Jadi yang pertama, Bapak dan Ibu dapat membersihkan tempat yang akan digunakan sebagai ekoenzim. Sekali lagi, bisa menggunakan keler plastik yang sudah tidak dipakai atau botol plastik ya. Silahkan, yang penting dibersihkan dahulu. Kemudian ditambahkan air kira-kira 10 bagian. Nah, sangat disarankan dan diutamakan itu mengisi volume air itu adalah 60% dari total volume. Jadi jangan sampai penuh. Ya Bapak Ibu, jangan sampai penuh. Sangat penting kita memberikan ruangan untuk tempat gasnya nanti dihasilkan, gitu ya. Kemudian setelah Bapak dan Ibu menambahkan 60% air, Bapak dan Ibu bisa menambahkan gula. Bapak dan Ibu bisa menambahkan gula dalam bentuk gula merah, gula aren, atau molase tadi. Setelah selesai, Bapak dan Ibu kemudian bisa menambahkan 3 bagian sisa sayur atau buah atau bahkan campuran keduanya. Jadi ini boleh Bapak Ibu ya, campuran, tidak harus sayuran saja, tidak harus buah saja, dicampur boleh Bapak dan Ibu ya. Jika ingin wangi yang lebih segar, saya sarankan memang tidak hanya campuran sayur. Mungkin Bapak dan Ibu bisa mencampurkannya dengan buah-buah berbau segar ya, seperti misalnya kulit jeruk atau mungkin kulit nanas bisa ya Bapak dan Ibu. Jadi itu nanti bau ekoenzimnya menjadi lebih segar sebenarnya begitu. Nah, yang perlu diingat dan juga disarankan adalah pengisian dari sisa sayur dan buah itu tidak melebihi dari 80% volume total kontainer. Ya, Bapak dan Ibu. Kemudian, jika Bapak dan Ibu telah selesai memasukkan, jangan lupa untuk menutup rapat kontainer Bapak dan Ibu. Ya, kalau mungkin kontainernya keler mudah ya untuk ditutup rapat. Jika Bapak Ibu punya kontainernya botol lebih mudah untuk ditutup juga. Apabila Bapak dan Ibu membuat ekoenzim di tempat bekas cat gitu ya Bapak dan Ibu, itu kan ada yang terbuat dari plastik juga ya. Nah, mungkin tutupnya tidak terlalu rapat. Kami menyarankan ini bisa diberikan plastik dulu sebelum ditutup rapat ya. Nah, Bapak dan Ibu, proses ekoenzim ini juga tidak cepat ya Bapak dan Ibu ya. Saya rasa ini juga sama dengan pembuatan kompos. Waktu yang dibutuhkan untuk pembuatan ekoenzim ini adalah 3 bulan ya Bapak dan Ibu untuk siap dipanen. 3 bulan ya Bapak Ibu. Kemudian tutupnya itu bisa dibuka dan memang sebaiknya dibuka setiap 1-2 hari selama 1 bulan pertama. Apalagi jika Bapak dan Ibu menggunakan kontainer yang berbentuk botol yang berleher sempit. Ya Bapak dan Ibu, itu sangat-sangat disarankan untuk dibuka setiap hari untuk mengeluarkan gas. Jika gasnya sudah keluar, segera ditutup untuk menghindari kontaminasi dari bakteri yang tidak kita inginkan.
Jadi selama 1 bulan pertama kita buka untuk mengeluarkan gas, kemudian setelahnya bisa jarak waktunya direnggangkan mungkin setiap 1 minggu, bahkan setiap 2 minggu sekali sudah cukup sehingga sampai panen tiba. Dan Ibu ya. Nah, mungkin ini ini adalah yang saya kerjakan di rumah Bapak dan Ibu. Ini Bapak Ibu bisa lihat ini kontainer yang saya punya di rumah. Ini sebuah sebuah bekas tempat kue kering gitu ya Bapak dan Ibu. Ini saya isikan air sekitar 60% dari total volume keseluruhan. Ini warnanya sudah coklat karena saya sudah melarutkan gula merah di dalamnya. Kemudian saya tambahkan ini kebetulan di rumah kami menyukai buah naga, punten bukan iklan. Jadi kami menyukai buah naga dan juga jeruk. Bapak Ibu mungkin bisa lihat ya. Jadi ini karena buah naganya memang lebih dominan sehingga memang memberikan warna ya kepada cairan yang menjadi merah begitu ya. Jadi ini saya memberikan hingga 80% total volume. Bapak Ibu jangan lupa dilabel, sangat penting untuk dilabel Bapak Ibu ya, nanti takutnya lupa begitu. Seperti ini saja Bapak Ibu, label sederhana. Kemudian ini bisa didiamkan selama yaitu selama 3 bulan. Bapak dan Ibu, saudara-saudara dan teman-teman sekalian, proses fermentasi itu terjadi segera. Jadi besoknya itu Bapak dan Ibu jika sudah melihat gelembung seperti ini, Bapak dan Ibu sudah melihat gelembung seperti ini ya Bapak dan Ibu, ini artinya tanda fermentasi sudah dimulai. Ya, jadi proses pembuatan ekoenzim sudah dimulai. Gitu ya. Nah, ini Bapak dan Ibu mungkin contoh yang saya kerjakan di rumah. Ini Bapak dan Ibu bisa lihat. Jadi jika Bapak Ibu memang akan membuatnya untuk skala industri, ya memang sangat tidak disarankan ya Bapak dan Ibu untuk mengerjakan seperti yang saya kerjakan ini, menggunakan botol berleher sempit. Tapi sekali lagi ini saya melakukannya untuk konsumsi rumah tangga dengan tujuan juga adalah mendaur ulang sisa-sisa botol plastik yang kami punya di rumah begitu. Nah, ini Bapak dan Ibu, ini umurnya sudah hampir sebulan Bapak dan Ibu, yang sebelah kiri ini yang saya sorot ini saya buat dari ini ada dari buah naga, kulit buah naga. Bapak Ibu bisa lihat ini juga ada sedikit kulit jeruk, ada sedikit kulit apel, ini juga ada sedikit batang bayam dan ada sedikit batang singkong. Jadi betul-betul ini campuran yang ini Bapak Ibu. Nah, maka karena itu bisa dilihat cairannya berwarna merah. Yang sebelah sini Bapak Ibu ini belum sebulan. Tapi kenapa warnanya lain? Warnanya lain karena saya pakai bahannya juga lain. Nah, untuk yang ini Bapak dan Ibu, untuk yang saya sorot ini saya menggunakan kulit jeruk. Bisa dilihat mungkin ini warnanya ada sedikit oranye, kulit jeruk dan kulit semangka Bapak dan Ibu yang saya potong-potong sehingga bisa dimasukkan ke dalam kontainer, sehingga warnanya mungkin sedikit berbeda dengan yang sebelah kiri begitu. Ya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya saya juga ingin memberikan sebuah film Bapak dan Ibu. Jadi ini film yang mungkin bisa membantu menerangkan mengapa mungkin di antara Bapak dan Ibu perlu mengeluarkan gasnya setiap hari. Atau mungkin di antara Bapak dan Ibu, saudara-saudara dan teman-teman ada yang sudah praktek, tapi kemudian mengalami ekoenzim pada saat prosesnya meledak. Ya Bapak Ibu ya, ini karena ekoenzim itu menghasilkan gas. Bapak Ibu ya. Nah, mungkin bisa dilihat ini filmnya bergerak ya Bapak dan Ibu, ini gas-gasnya diproduksi dalam proses ekoenzim. Ya, jadi memang gas ini diproduksi aktif terutama 1 bulan pertama. Itulah sebabnya Bapak dan Ibu selama 1 bulan pertama harus sedikit rajin untuk membuka tutup botol atau tutup kontainernya ya. Seperti itu. Jadi memang aktif ya Bapak dan Ibu dihasilkan.
Tidak perlu khawatir, ini bukan sebuah gas yang berbahaya ya. Jadi saya setelah baca beberapa referensi, ini gas yang dihasilkan pada proses ekoenzim ini adalah gas yang baik sebenarnya, Bapak dan Ibu. Ini yang dihasilkan adalah O3 atau ozon. Ya, jadi bukan memang bisa menyebabkan ledakan, tapi skalanya skala kecil begitu ya, tapi juga bukan yang bisa menyebabkan kebakaran dan lain sebagainya, tidak ya. Sehingga sangat penting juga Bapak dan Ibu pada saat melaksanakan proses pembuatan ekoenzim ini diletakkan pada tempat yang tidak terkena cahaya matahari langsung, juga jangan dekat dengan kompor. Ya, karena bagaimanapun ozon O3 itu memang mungkin saja bisa disambar oleh Bapak Ibu api begitu ya. Jadi kita harus memang membuatnya dalam skala yang sangat aman, termasuk tempat penyimpanannya juga harus aman. Bapak dan Ibu, jika sudah selesai dalam waktu 3 bulan, Bapak dan Ibu bisa memanen ekoenzim. Ya, Bapak dan Ibu bisa memanen ekoenzim. Bisa dilihat ini adalah cara panen yang pertama. Bapak Ibu menyaring dan memisahkan antara cairan dengan sisa, atau mungkin dedaknya ya Bapak Ibu ya, sisa dari proses fermentasi. Nah, jadi nanti Bapak dan Ibu bisa mendapatkan dua hasil dari ekoenzim. Yang pertama adalah sisa bahannya, seperti yang saya tunjuk di atas ini. Hasil yang kedua adalah cairan yang di bawah yang disebut dengan ekoenzim. Sisanya Bapak dan Ibu, sisa bahan bakunya itu bisa dikeringkan dan langsung diaplikasikan hingga menjadi pupuk organik. Langsung diaplikasikan saja ke tanah, itu juga bisa untuk membantu memperbaiki fisik tanah. Kemudian untuk ekoenzimnya, Bapak dan Ibu, cairannya ini yang kemudian bisa digunakan untuk berbagai kehidupan kita, diaplikasikan di rumah tangga. Berikut ini saya ingin memberikan beberapa pemanfaatan ekoenzim pada tingkat rumah tangga. Ya, Bapak Ibu. Misalnya untuk pupuk organik, perbandingan antara ekoenzim dengan air adalah 1:1000 gitu ya. Atau lebih mudahnya misalnya Bapak dan Ibu menggunakan 1 sendok makan ekoenzim, maka Bapak Ibu cara mudahnya mungkin menghitungnya 1000 sendok makan begitu ya. Mungkin lebih mudah jika Bapak dan Ibu di rumahnya punya untuk mengukur cairan begitu ya. Kemudian bisa untuk insektisida alami dan pestisida alami. Seperti yang saya sebutkan di awal tadi, ekoenzim ini pertamanya digagas itu adalah memang untuk penggunaan pada pertanian organik begitu. Ya. Kemudian ini ibu-ibu sekalian, saudari-saudari kita di rumah yang sering memasak ya, yang mungkin kompor dan area dapurnya menjadi berminyak, ekoenzim ini saat setelah dipanen itu bisa dipakai untuk membersihkan area dapur dan juga kompor. Perbandingannya seperti yang bisa dilihat di sini, ekoenzimnya 1, kemudian airnya antara 10 sampai 50 gitu ya. Tergantung seberapa berminyakkah area dapur atau kompor gitu ya. Kemudian kepada bapak-bapak juga mungkin ada teman-teman di sini yang memiliki hewan peliharaan, itu bisa dibersihkan kandangnya dengan menggunakan ekoenzim juga dengan rasio campuran seperti ini, ekoenzim berbanding air 1:10 sampai 50 ml. Sekali lagi tergantung dari seberapa kotor kandang hewan yang dimiliki oleh teman-teman Bapak Ibu semua. Kemudian membersihkan toilet Bapak dan Ibu ya, ini bisa dipakai, jadi tinggal dimasukkan saja sekitar 20 sampai 50 ml ekoenzim tanpa pelarut ya Bapak Ibu. Jadi dari yang hasil panen itu dimasukkan ke dalam toilet 2 sampai 3 kali seminggu atau dalam seminggu bisa 2 kali atau 3 kali. Tidak perlu juga terlalu sering karena itu kan sudah mengandung enzim dan juga sudah ada bakteri-bakteri baik yang membantu proses pembersihan toilet. Nah, Bapak dan Ibu, pada saat Bapak dan Ibu berhasil mendapatkan ekoenzim, pada saat proses panen
Itu juga sama ya Bapak Ibu, disarankan tidak disimpan dalam bahan logam. Mengapa? Karena ekoenzim yang dihasilkan Bapak Ibu ini bersifat asam. Ya, bersifat asam, bahkan salah satunya adalah bisa menghasilkan pH 4. pH 4 itu sangat asam Bapak dan Ibu, sehingga memang tidak sebaiknya tidak disimpan dalam wadah logam. Demikian Bapak dan Ibu ya, ini untuk penggunaan tingkat rumah tangga. Kepada Bapak dan Ibu, saudara-saudara yang ingin mengupgrade-nya untuk skala produksi atau mungkin untuk tingkat RT atau mungkin tingkat RW, silahkan bisa digunakan, gitu ya. Nah, Bapak dan Ibu, jangan khawatir, ekoenzim ini dalam perspektif ilmiah sudah banyak yang meneliti. Ini ada saya ini di sini hanya memberikan contoh sekitar 6 jurnal dalam dan luar negeri yang memang sudah mengaplikasikan dan tes ya Bapak dan Ibu, melakukan tes pada ekoenzim ini. Ekoenzim ini sudah pernah dites bahkan pada sistem pembuangan air hasil tambang udang dan tambak ikan. Jadi airnya itu dibersihkan dengan menggunakan ekoenzim. Bahkan ada yang tentu saja ini sudah ada yang masuk ke pertanian organik untuk disinfektan dan lain sebagainya. Ya, jadi Bapak dan Ibu tidak usah khawatir, kajian ilmiahnya banyak. Tidak perlu khawatir bahwa ini tidak pernah dites atau ini masih berupa dalam skala rumah tangga, tidak perlu khawatir, ini sudah ada penelitiannya Bapak dan Ibu. Nah, demikian pustaka yang saya gunakan untuk materi hari ini Bapak dan Ibu yang untuk disampaikan. Kemudian ini adalah selamat mencoba Bapak dan Ibu. Kemudian ini adalah tim kami. Terima kasih atas waktunya. Semoga bisa bermanfaat. Sekali lagi, selamat mencoba. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.